Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa la udwana illa 'alal zalimin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita sekalian dapat kembali melaksanakan salah satu daripada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat. Puji syukur patut kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat, berkah, karunia dan rahmat Allah kita dapat ringan langkah menuju masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sanjung sajikan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada hari ini terus berupaya senantiasa mentaati dan mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati berwasiat kepada diri hatib sendiri dan kepada jamaah Jumat sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan jalan takwa, karena dengan hanya bertakwa yang sesungguh-sungguhnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah menjanjikan bagi kita surga bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, jemaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Sa'ban, maka tidak lama lagi kita akan menghadapi bulan yang mulia, bulan Ramadan. Di penghujung bulan Sa'ban ini kita senantiasa terus memanjatkan doa-doa dan terus kita bersalawat kepada baginda yang mulia, bukan hanya sebagai bentuk cinta kita kepada baginda Rasul, tetapi juga bentuk satu penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat yang kita baca hakikatnya adalah untuk mengundang rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa naja'na fi sudurihim min gillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rasul rabbuna bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan kami cabut segala macam dendam yang ada di dalam dada mereka, mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada jalan surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapatkan petunjuk kecuali Allah yang memberi petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul Tuhan, utusan Tuhan kepada kami, membawa kebenaran, dan disuruhkan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kalian kerjakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ayat tersebut merupakan salah satu ayat yang menceritakan kepada kita, yang menggambarkan kepada kita bahwa nanti penduduk surga itu yang macam-macam derajatnya, tidak ada pada mereka rasa dendam, rasa iri, atau rasa saling bangga satu sama yang lain. Meskipun para ahli surga itu menempati derajat surga yang berbeda-beda nantinya kelak ketika Allah masukkan kaum mukminin, kaum muslimin di surganya. Para ahli surga akan menjumpai sebuah pohon di dekat surga yang pada akarnya terdapat 2 mata air. Kemudian mereka para ahli surga itu meminum dari salah satu mata air tersebut. Maka tercabutlah semua rasa dendam, tercabutlah semua rasa iri pada ahli surga, dan kemudian mereka mandi pada sumber mata air yang lainnya, maka mengalirlah ke dalam tubuh mereka kesegaran, kenikmatan, sehingga wajah yang pucat, wajah yang lesu kemudian melahirkan atau memancarkan wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang dapat kita gambarkan sebagai wajah-wajah ahli surga yang berbahagia. Sebulan kita melaksanakan puasa nanti yang akan kita hadapi dalam minggu ke depan ini,
Maka sesungguhnya ketika kita menghadapi bulan Ramadan nanti, ayat tadi yang dibacakan oleh Hatib menggambarkan kepada kita untuk menghadapi bulan Ramadan itu, maka salah satunya seperti Imam Al-Ghazali sebutkan, untuk menghadapi persiapan bulan Ramadan, kita sebagai muslimin harus menghilangkan sifat dengki, harus menghilangkan sifat sombong, dan harus menghilangkan sikap dendam terhadap pribadi-pribadi muslim yang lainnya. Kita masih punya waktu dalam 1 minggu ke depan mengakhiri bulan Sya'ban yang mulia ini. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, kenapa di bulan Ramadan kita harus memudarkan atau kita harus menghapus rasa dendam kita kepada saudara kita, atau rasa benci kita kepada saudara kita, atau rasa enak tidak enak kita kepada saudara kita. Karena bulan Ramadan yang akan kita hadapi nanti, ketika dihadapi atau dijalani oleh kaum muslimin atau dijalani oleh kita, maka ketika ada satu titik di dalam hati kita kebencian, ada satu titik di dalam hati kita kedengkian, ada satu titik dalam hati kita benci kepada saudara kita yang muslim, maka Ramadan yang akan kita hadapi nanti akan menjadi Ramadan yang sia-sia bagi kita sekalian. Maka Hatib, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sama-sama menyambut bulan suci tersebut, menyambut bulan berkah tersebut dengan persiapan yang sudah kita persiapkan dari bulan Sya'ban yang terdahulu, dan ini akan habis di minggu pekan ini. Kita persiapkan Ramadan yang mulia dengan hati yang bersih, kemudian dengan hati yang tidak ada sedikit pun kotor kepada saudara-saudara kita yang lain. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sidang Jumat yang mulia, rasa dendam, rasa dengki itu hakikatnya akan menghancurkan diri kita, akan menghancurkan lingkungan, menghancurkan peradaban. Dan kita tahu peradaban-peradaban yang mulia kemudian hancur, rontok, luluh lantak menjadi peradaban yang hina, karena masyarakatnya satu sama lain adalah masyarakat yang saling mendengki, masyarakat yang saling penuh dendam. Kita sekalian hidup di era yang sangat maju, di era kehidupan yang teknologi yang sangat tinggi, di mana informasi masuk ke kita setiap hari tanpa sekat-sekat, dan disitulah kita kemudian muncul hal-hal yang dapat mengganggu keimanan kita. Bahkan kedengkian kita tanpa sebab kepada orang lain sejatinya sering dipengaruhi oleh tayangan-tayangan televisi, oleh pesan-pesan yang masuk ke sosial media kita, pesan-pesan yang masuk ke WhatsApp kita, broadcast yang masuk ke pribadi-pribadi kita tentang orang lain. Ketika itu juga kita terhasut untuk membenci, untuk mendengki saudara kita. Padahal sesungguhnya Islam tidak mengajarkan demikian. 1 minggu, 2 minggu, sebulan yang lalu kita telah melewati proses itu, proses di mana kaum muslimin di Indonesia, proses di mana kaum muslimin di tanah air dihadapkan kepada satu pesta rakyat yang kemudian sisa-sisa dari pesta tersebut, sisa-sisa dari pesta demokrasi tersebut mengganggu kita hadirin sekalian, sidang jamaat yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati mengingatkan kepada diri hati dan kepada Jumat sekalian, kepada hadirin yang hadir pada Jumat yang berbahagia ini, menghadapi Ramadan, menghadapi puasa yang sangat mulia ini, mari kita tunda, mari kita tinggalkan rasa dengki yang diakibatkan oleh pesan-pesan yang tidak bertanggung jawab. Kita sebagai muslim harus fokus kepada bulan yang akan kita hadapi nanti, bulan yang menjanjikan kepada kita meraih ketakwaan yang disebutkan di awal tadi. Dengan jalan takwa, Allah akan memudahkan kepada kita sekalian pintu surga sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Hadirin yang mulia, Imam An-Nawawi ketika menerjemahkan atau menafsirkan ayat yang tadi yang dibacakan oleh Hatib di awal, memasuki bulan Ramadan yang mulia ini, setidaknya ada beberapa hal yang patut kita laksanakan dan patut kita persiapkan. Yang pertama, selalu mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan yang akan kita lakukan, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa, ya Allah sampaikan kami pada bulan yang mulia itu, karena ada di antara saudara kita, ada di antara orang tua kita yang pada Ramadan tahun lalu mungkin berada pada saf-saf paling depan, tapi Ramadan tahun ini mereka sudah mendahului kita. Maka mudah-mudahan hadirin jamaah sidang Jumat yang mulia,
Ramadan kali ini, orang-orang yang hadir pada Jumat siang ini akan bertemu di bulan Ramadan dan bersama-sama melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Maka hati berdoa, sampaikanlah kami ya Allah kepada bulan yang mulia itu, karena hanya di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan, pintu surga dibukakan, dan pintu kemaksiatan Allah tutup kepada orang-orang yang betul-betul ingin meraih pahala di bulan Ramadan. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim menyebutkan sejatinya kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur. Artinya hamba yang merasa cukup dengan pemberiannya, qanaah dengan bersyukur dan merasa cukup, maka kedengkian kepada saudara kita, kebencian kepada saudara kita tidak akan pernah muncul pada pribadi seorang muslim. Yang ketiga, baik kita menghadapi Ramadan ini, marilah kita mendoakan setiap kebaikan orang lain, karena dengan hanya mendoakan kebaikan orang lain kepada kita akan tumbuh rasa saling mencintai, saling berkasih sayang atas doa-doa yang kita panjatkan pada bulan-bulan yang mulia nanti. Untuk menghilangkan rasa dengki itu, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kaum muslimin, sebagai kaum mukminin, sudah selayaknya lah kita memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah secara berjamaah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesatuan kaum muslimin yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya mampu merekatkan muslimin dengan muslimin yang lain sebagai saudara yang betul-betul saudaranya, yang hartanya harus kita jaga, yang kemuliaannya harus kita jaga, yang kehormatannya juga harus kita pelihara. Artinya para ikhwan sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersegera untuk menyambut Ramadan ini, mari kita hayati i'tisam bilujumil jamaah, bersama-sama kita berjamaah sebagai kaum muslimin, di mana muslim yang satu dan muslim yang lainnya saling mencintai karena Allah. Ketika saudara kita sakit, maka sakitnya itu adalah sakit kita sekalian, sebagaimana yang dirasakan oleh kaum muslimin di Gaza, Palestina saat ini. Itu adalah saudara kita. Maka kita ketika menghayati hadis ini, ketika kita menghayati ayat ini, bahwa mereka adalah saudara kita yang beriktisam di dalam agama Islam berjamaah, maka sesungguhnya kita berkewajiban untuk membantu saudara-saudara kita. Dan Ramadan yang mulia adalah waktu yang paling tepat untuk bersegera membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak lama lagi kita akan masuki bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan itikat hati kita, Allah mendengarkan hati kita untuk dapat bertemu di bulan yang mulia tersebut. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma ansur ikhwanana alladhina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana alladhina al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.